Begini, bagi seorang perempuan itu begini. Kenapa perempuan itu kok banyak yang harus dipilih, kok banyak harus yang disurvei, kok banyak harus yang dipantau. Kenapa? Karena perempuan itu menjadi tempat pendamping hidupnya seorang laki-laki selama-lamanya. Jadi perempuan itu seteti orang bini, maka teti orang bini sebagus atau yang paling bagus. Maksudnya bagaimana? Kalau sama suami jangan suka berani. Kalau sama suami jangan suka membangkang, jangan suka ngomel, jangan suka nyerocos, jangan suka mengkerang atau mengkerdilkan alis. Itu tidak boleh. Langsung sama malaikat itu langsung dilaknat. Lanjut. Fa'in qabbalaha fa'ashrina hasanatan fa'in ataha kana khairan minad dunya fa'in qabbalah maka lamun mencium engki lakeh hada kabini fa'ashrina hasanatan maka panikah dupolo kebagusan. Fa'in ataha maka lamun ajima engki lakeh hada kabini kana makah bedah engki lake khairon panika lebih bagus minat dunia etempeng dunya wa ma bentunya fiha wa ma ben barang fiha sebeda dalam dunya. Bagi seorang suami istri jika saling ini cium-ciuman hanya semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah, maka 20 kebaikan. Dan ketika dia ajima atau bersetubuh, maka dia mendapatkan kebaikan lebih bagus, lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Maksudnya begitu. Ada beberapa kriteria agar suami itu bisa dipikat. Kenapa kok banyak laki-laki itu pergi dari seorang perempuan? Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, istri atau wanita di rumah terlalu cerewet. Tidak ada laki-laki yang kerasan sama perempuan cerewet, tidak ada. Kenapa? Laki-laki itu bukan tipenya suka ngomong. Jadi kalau laki-laki itu dicerewetin, rata-rata laki-laki itu nggak kerasan di rumah. Kok ada mak lampir di sini? Kok ada mak lampir di sini? Kalau cerewet pasti gak kerasan. Ujung-ujungnya sering keluar. Kalau sudah keluar pikirannya pasti dia berpikir lagi. Ini ada yang bagus ini. Pasti begitu. Namanya laki-laki. Masna wa sulasa wa ruba. Bisa menikah dengan 1 istri, 2 istri, 3 istri, 4 istri. Maka harus hati-hati seorang perempuan itu. Yang kedua, dia tidak pernah menghargai suaminya. Seakan-akan dia tidak dianggap sebagai seorang suami. Siapapun yang namanya suami, siapapun yang menjadi suami pasti dia tidak kerasa. Kenapa? Dia dihargai. Contoh, kalau nggak dihargai begini contohnya. Suami datang, nggak ditanya mau makan, nggak ditanya mau minum, nggak ditanya kopi, capek, tidak kayak bagaimana kayak dia, dan dia cuek, nggak kerasan kan suami itu. Siapapun suaminya pasti tidak kerasan. Pasti istri tidak menghargai seorang suami. Dan yang ketiga, sang istri itu tidak pernah merasa cukup dengan nafkah, belum lagi dengan hal-hal yang lain. Dari 3 kecil ini, atau dari 3 kriteria ini, pasti suami itu tidak kerasan dulu,
tidak kerasan siapapun yang namanya suami. Kalau 3 ini ada sama 1 perempuan, 1 cerewet, 2 tidak menghargai, 3 tidak pernah cukup dengan ekonomi yang diberikan suami, tidak pernah kerasan. Ujung-ujungnya pasti dia ingin mengganti, ambil yang dari dealer biasanya. Kenapa? Di dealer masih banyak. Itu. Maka dari itu bagi seorang istri yang nonton video ini, sayangilah suaminya, jangan menjadi 3 wanita ini. 1, jangan cerewet. Yang kedua, hargai sang suami, jangan dicuekin. Yang ketiga, jangan merasa tidak pernah cukup. Menerima apa yang telah diberi sang suami, mau dikasih sedikit atau banyak, itu sudah rezeki yang diterima oleh sang suami. Seperti itu. Jadi bagi yang sudah dewasa-dewasa ini, dicatat tuh di kitabnya sebagai nanti referensi ketika mau menikah. Oh begini, oh ada 3 kriteria yang suaminya akan minggat dari rumah. Oh pasti itu hampir rata-rata tidak akan pernah kekerasan. Siapa yang berani tidur sama mak lampir? Dah ada cerewet seperti itu ya, dah ada. Kenapa seorang laki-laki itu kok harus dihargai? Karena dia seorang imam, seorang pimpinan. Secerdas apapun wanita, sepintar apapun wanita, setinggi apapun jabatannya, pasti dia seorang makmum. Posisinya pasti di belakang. Sebodoh-bodohnya seorang laki-laki, pasti dia akan menjadi seorang imam. Ingatlah, ini sudah dalil. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi seorang wanita. Sebodoh-bodohnya seorang laki-laki, tetap dia adalah sebagai pemimpin di rumah tangga. Atau secerdas-cerdasnya wanita, setinggi-tingginya jabatan wanita, dia mendapatkan suami bodoh, tetap sang laki-laki yang bodoh itu pimpinan dalam rumah tangga. Jadi kalau bisa jangan cari yang bodoh, ya, cari yang biasa-biasa saja. Kalau bisa yang cerdas, yang pintar. Pintar ini banyak, pintar cari uang, pintar bisnis, ya. Jadi yang seperti itu, pintar ya segalanya lah, kreatif, punya life skill, punya kemampuan, punya kreatif. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa yang loyal dengan bahasa daerah. Bisa menggunakan bahasa Indonesia, bisa menggunakan bahasa Jawa. Ya opo rek? Ya opo iki? Aku ora duwe kerja. Aku nganggur saiki. Gak ono penggawean. Rek lanang, rek ono penggawean ora ono arek wedok sing seneng karo DE. Ya. Jadi lek ono wong wedok seneng karo wong lanang, tapi wong lanange aras-arasen kate kerja, kate aras-arasen golek nyambut gawe, ora ono arek wedok sing gelem kate dirapi. Ora ono arek wedok sing kate sing gelem dirapi. Sopo sing kate hidup sengsara ambek wong lanang? Ora ono wong wedok seneng hidup melarat karo wong lanang, ora ono. Pasti sing jenenge arek wedok pinginane seneng karo bojone, seneng dunya karo akhirat. Kareng dikarepe pingin seneng ning alam dunya karo alam akhirat. Nah iku. Makane wong lanang-lanang sing lanang iki sing nom-nom iki kerja sing apik, kerja sing bener, golek rezeki. Arek wedok dadi yo arek wedok sing apik temenan. Dadilah arek wedok ojo sing mincela-mincele. Bojomu sitok, hargain iku bojone. Ojo akeh omongan.
ojo akeh nyocot karo suami. Cocoti wong wedok iki sing bahaya iki lho. Yo apa gak bahaya iki cocot iki. Nyocot karo bojone iki. Sing garai bojone ora kerasan nang omah iki karo iki, karo lisane wong wedok. Omongane ora iso halus, omongane ora iso bener, kasar. Otomatis bojo nang omah ora gelem turu nang omah. Iso-iso turu nang mbok enom. Iso-iso turu nang bojo nomor loro. Bisa-bisa tidur di rumah istri yang kedua. Asline bingine bojo siji. Salah dhewe dadi wong wedok kaya mak lampir dadine dadi bojo loro. Nah, ya seperti itu. Jadi jadilah wanita yang baik, jadilah wanita yang cerdas, jadilah wanita yang Wonder Woman. Nah, Wonder Woman itu begini, Wonder Woman itu wanita yang sangat hebat. Dia tidak mengandalkan sang suami. Wonder Woman is very very important in our life. Nah, ini bahasa Inggris sudah ini. Siapa tahu nanti YouTube ini ada yang nonton pakai bahasa Inggris, seperti banyak teman-teman saya dari Nigeria itu banyak yang selalu inbox ke saya menggunakan bahasa Inggris. Sekali-kali saya pakai bahasa Inggris lah biar lebih enak. Ya begitu. Contoh, for example, there is a woman in this Telaga Sari, but the happier is bad. Nothing meant to get it atau to get her. Nothing. Why? Because of this, the woman is bad behavior. Suggest her mods very very bad. Because of the woman, there is in a mod. This is mod. Leave. Why? Because of that is the main thing point for Wonder Woman or for woman especially like that. Do you understand? Yes. Yeah, good. I hope you to understand what I mean. I think because of this the Holy Kitab, you know, we must translate to Indonesia, we must translate to English, we must translate to Jawa, especially for Madura, Maduranis, for Maduranis Island, special for Maduranis woman. Maduranis woman is good, is higher good, is higher behavior, because of the Maduris woman is higher. For example, like this, there is someone for Madura get off pedicab, peca. Ca, it is name of Ca for Javanese, but the someone in the pedicab upca, suddenly this is loncat. It is loncat. It is wong Maduris with the Javanese with the men, with Javanese men, Maduris men and Javanese men. So like this. Do you understand what I mean? Yes, good. The main thing yes, the main thing yes. Understand, no understand, the main thing yes.
the main thing, yes, good. For example, special for the santri get married. For example, her name is Navarianti. Navarianti wanna gets married with her boss. His name is Iwan Suparda. Mas kawin from Iwan Suparda just 1,500. 50.000. It is very cheap. Sangat murah for santri or for woman. Ya. Jadi usahakan mas kawin itu yang mahal, yang expensive, yang mahal. Kenapa? Wanita itu hargailah dengan setinggi-tingginya. Jika mampu, karena wanita itu adalah wanita yang sangat lemah, maka dengan mas kawin yang tinggi dia akan merasa kuat dan bahagia dan senang. Minimal dia senang hatinya. Kenapa? Karena wanita itu senang dengan perhiasan. So, for Navarianti, you wanna get married with him, prepare herself, prepare about your something next, so you can get married with him. I mean, you are one in Iwan Suparda. I mean, Insyaallah God willing. Seperti itu. Wan, do you understand, Wan? Yes. Iwan Supardi, yes. Iwan Supardi langsung yes. Good, very good. The good answer. Jawaban yang bagus. The main thing Iwana Supardi work hard, kerja keras, God willing. He success in the next. Amin gitu Wan. Ini Inggris tapi didoakan kamu Wan. Iwan itu ngertinya yes ya. Minimal jawabannya lantang yes begitu. Masalah salah benar urusan belakang, ini jawab yes. Begitu. Oke, lanjut. Kemudian faida koma liyautasila la yajril ma'u ala syai'in. Faida koma maka bila cekeh ingkilakeh liyautasila ska angkui adus ingkilakeh lam yajri maka ta'akili al ma'u pona pa'ain ala syai'in atas situng-situng min jasadihi dari petena rajul illa maha angin menghapus Allah lahu maring rajul sayiatan dek kasitung kejelekan. Artinya bagi seorang suami yang bangun ingin adus junub maka dicatat dengan satu kebaikan pada anggota tubuhnya dan menghapus satu kejelekan. Seperti itu. Warafa'alahu darajatan, warafa'aban mengangkat Allah lahu dak kerajul darajatan dak situng derajat. Wa yu'tiyaban apareng Allah biuslihi kalaban adus rajul khairon dak kelebih bagus minat dunia dari dunia wa ma ban barang fiha sibada dalam dunia. Artinya adalah ketika dia sudah adus maka pahalanya lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Siapa yang tidak mau menikah jika pahalanya besar seperti ini? Jadi intinya adalah menikahlah ketika kalian sudah mampu. Kadang ada orang menikah itu takut. Takutnya tidak mendasar. Kenapa? Takut bagaimana cara untuk menghidupi istrinya nanti. Dia ketakutan. Untuk hal masalah ini, masalah nikah, tidak boleh khawatir karena ini urusan Allah langsung. Yang tanggung jawab Allah.
Yang pertama adalah jodoh, ditanggung sama Allah itu. Tidak ada yang tahu, ini urusan Allah. Yang kedua, takdir, mati. Yang ketiga adalah rezeki. Tidak ada yang tahu ini urusan Allah, lingkupnya Allah ini. Lingkupnya Allah. Min walayatihi ini bahasanya itu. Sudah lingkup Allah, hambanya tidak boleh ikut-ikutan dalam tiga ini. Contoh begini. Jika sudah jodoh, apapun rintangannya pasti bisa. Kalau tidak jodoh, apapun dipaksa bagaimanapun tetap ujung-ujungnya berpisah. Maka ada lagunya Rhoma Irama itu, merana tidak jodoh. Atau lagi ada lagunya itu, apa namanya? Jika sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Baru setelah hilang dia merasa kecewa karena kehadirannya sungguh berharga. Nah, ya seperti ini. Maka pilihlah yang baik-baik sebelum melangkah, pilihlah yang baik. Contoh begini, umpama ada yang namanya laki-laki, saya ambil contoh, namanya Mirzan Maulana umpama. Nah, ini ada laki-laki yang sangat tampan dan yang cantik, wanitanya yang bernama Syarifah di sini. Laki-laki yang tampan dan yang cantik ini kemudian jodoh dipaksakan sama orang tuanya, ujung-ujungnya dia lepas. Meskipun tanpa orang tuanya dia ketemu sendiri, ujung-ujungnya jika dia tidak jodoh tetap lepas. Umpama di sini ada anaknya pejabat, dia senang sama wanita yang sangat tidak punya sama sekali. Mau dipaksa tidak jadi bagaimanapun tetap akhirnya bertemu dan tetap akhirnya jadi. Itulah jodoh. Hakikat jodoh tidak ada yang tahu. Meskipun dibina mulai sekarang, sukanya mulai dari satu SMP MTS, lulus MA, lulus kuliah, ditunggu ujung-ujungnya menikah dengan laki-laki lah. Ujung-ujungnya hanya undangan yang diterima. Namanya undangan palsu. Undangan palsu. Kalau disebut palsu, undangan yang menyakiti hati, tersayat-sayat bagaikan empedu. Adakah kalau menyembelih ayam empedunya diambil? Tidak ada, dia buang empedunya. Saya bagaikan empedu yang dibuang, karena sangat sakit itu bagi seorang laki-laki yang sudah lama-lama menjalin hubungan dari MTS, SMA, kemudian sampai lulus kuliah, ternyata dia bersanding dengan wanita lain. Hancurlah hatiku. Kadang-kadang banyak laki-laki yang bunuh diri gara-gara cinta. Makan tuh cinta, ujung-ujungnya lapar. Sampai di Facebook itu ada yang gantung diri. Ya Allah, gara-gara satu wanita gantung diri, cemen. Dunia tak selebar daun pisang. Banyak wanita yang lain yang masih cantik-cantik, yang bagus akhlaknya, yang tunduk, yang alim, masih banyak kok. Bukan hanya itu saja kok. Ujung-ujungnya gantung diri pakai tali rafia. Iya, kalau rafinya kecil langsung putus, tapi kalau tak bakal mati juga ujung-ujungnya. Kalau mau bunuh diri itu lihat-lihat dulu. Taruh di pohon pisang, kemudian ambil kadang-kadang begini, itu hanya konten saja sebenarnya. Mau bunuh diri suruh difoto, ternyata dilihat di zoom, ternyata diikat sama pohon pisang, ya gak jadi bunuh diri. Dikirim sama yang disenangin, bunuh diri. Kalau saya tidak dibalas cinta, saya akan bunuh diri. Ternyata sudah di zoom, diikat sama daun pisang, ya gak jadi bunuh diri, itu hanya bohong.
Kalau beneran terlalu laki-laki seperti itu. Terlalu. Yang kedua wanita yang parah itu. Yang parah itu wanita. Kalau sudah ini tidak mau, dia tidak mau, ujung-ujungnya mau bunuh diri. Jangan seperti itu. Laki-laki masih banyak. Stok masih masih banyak laki-laki yang masih bujang. Yang seperti itu. Apa namanya? Pemikirannya perempuan itu kan kadang sempit. Kadang sempit, terutama wanita. Wanita itu menggunakan perasaan daripada pikirannya. Jadi kepada sahabat-sahabat YouTube yang nonton video ini, yang nonton kajian kitab ini, jangan sering menggunakan perasaan ketika mutus sebuah masalah. Efeknya akan membuat dirinya malu sendiri. Buatlah berpikir panjang sebelum memutus sebuah keputusan yang akan diambil. Kalau laki-laki kadang-kadang masih jernih pikirannya. Kenapa? Laki-laki itu disebut akalnya menjadi ujung tombaknya. Laki-laki itu dilihat dari kecerdasannya. Sejelek apapun laki-laki, jika dia cerdas, maka dia dianggap cakep, dianggap ganteng. Karena laki-laki itu dinilai dari akalnya, cerdasnya, kreatif, cerdas. Itu laki-laki. Kalau perempuan dilihat dari wajahnya. Kalau perempuan, cuman yang dipakai oleh perempuan itu bukan wajah, tapi perasaan. Maka dari itu menghargai perempuan dengan perasaan. Kadang-kadang perasaan perempuan mengakibatkan dirinya malu sendiri. Itu banyak perempuan seperti itu. Dia menggunakan perasaan memutus sebuah masalah sehingga dirinya rugi sendiri. Yang penting dirinya puas, entah urusan besok lusa nggak ngurus, itu perempuan. Karena perasaan. Jika tidak mampu dia nangis. Yang kedua, jika tidak mampu dia kemudian ngomong sama teman. Dari teman nyampe teman, akhirnya melebar. Itu perempuan. Karena risiko seorang perempuan itu ada di lisan. Kemudian capek dikit, perempuan itu langsung sekarang nggak punya teman curhat, langsung curhat ke medsos. Curhat ke medsos, minimal dia naruhnya di status. Status otomatis dibaca semua orang. Duh, suamiku ternyata dikau sangat kejam. Berarti tahu semua teman-temannya yang ada, yang punya nomor WA-nya. Apalagi nulis di Facebook. Kau suamiku sungguh kejam, dirimu sungguh teganya, dirimu. Ditaruh di Facebook. Meskipun dia hanya sebatas guyon, berarti banyak orang yang menganggap bahwa dia sekarang lagi ada masalah dengan keluarganya. Sama saja dia curhat kepada orang lain, menceritakan kejelekan keluarganya sendiri. Nah, seperti ini kalau suami. Kalau laki-laki jarang. Sampai saat ini jarang seorang suami itu rata-rata menceritakan kejelekan istrinya, jarang. Kenapa? Karena laki-laki itu malas ngomong hal-hal seperti itu. Selesai kalau laki-laki itu. Intinya laki-laki itu yang penting dapat kerja. Bisa, kalau yang merokok bisa merokok, yang enggak merokok itu yang penting nabung. Itu laki-laki, simpel laki-laki itu. Simpel, enggak ribet. Yang penting setelah kerja dia bawa uang untuk istri dan anak, selesai. Itu laki-laki, sifat laki-laki itu. Tidak banyak ngomong, tapi langkahnya pasti. Besok saya kerja beneran. Hampir rata-rata seperti itu. Nah, jadi hargailah laki-laki. Dia bertaruh nyawa demi keluarga. Dia bertaruh nyawa demi keluarga. Hargai laki-laki. Kenapa kok sampai ditaruh di bawah surganya sama laki-laki? Karena pertaruhannya adalah nyawa. Seperti itu. Jadi di sini sang istri yang baik adalah istri yang menghargai seorang suami. Suami yang baik menghargai seorang istri. Mungkin sampai di sini dulu kajian kitab Qurratun Ayun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.